Ya, ada ungkapan di sini Bang Dik, rubbama ya. Boleh jadi barangkali a'taka, dia sedang memberimu, famana'aka, tapi dia menahan satu pemberian. Bentuk pemberiannya itu dengan menahan suatu pencapaian yang lain. Jadi sebenarnya orang yang gagal itu, orang yang gagal itu bukanlah gagal. Allah sedang ngasih dia suatu paham, suatu pelajaran. Hati-hati jika punya timnya harus dirawat. Hati-hati bikin majelisnya jangan asal hanya banyak orang. Ya, orang nggak usah banyak, tapi kolbunya satu, kolbun wahid. Ya, hati-hati jika buat jalinan usaha bisnis, ya, jangan langsung percaya dengan Bitcoin, apa lagi? Ya apapun itu sebenarnya saham ini, investasi ini, kalau kita belum betul-betul mengerti ilmunya, karena Allah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu berpegang, bersandar dengan sesuatu yang kamu tidak faham ilmunya. Mana ada orang kaya mendadak, kaya instan, itu tidak ada. Ya. Orang-orang yang hari ini kaya ilmu, kaya harta, kaya link, kaya apapun lah dia, semuanya berproses. Tidak ada yang tidak berproses. Kesalahan semua orang hari ini adalah ketika dia mau instan. Dan orang-orang yang mau instan itu biasanya Allah kasih satu pelajaran, yaitu gagal. Ya, pasti gagal. Ya. Wa rubbama mana'aka fa'atak. Ya. Dengan cara itulah Allah ngasih pelajaran kepada anak-anak manja, supaya dia tidak langsung hanya memahami sukses itu turun dari warisan ayah. Ya. Kiai kami dulu misahin anaknya dari beliau, padahal anaknya sedang disayang-sayang, lalu ditaruh di pesantren jauh. Ditanya oleh kawannya, Romo Kiai nggak sayang sama anak, kok tega? Apa jawaban beliau? Kalau sayang harus tega. Kalau sayang anak harus tega sama anak. Kalau sayang sama murid harus tega sama murid. Kalau sayang sama pasangan harus tegaan dikit. Ya, apa yang kita maksud tega di situ? Di situ yang disebut dengan azam. Ya. Idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika engkau bertekad, tekadmu harus engkau serahkan kepada Allah bulat-bulat. Gak boleh setengah-setengah. Nah, kaitannya apa bab ini dengan puasa? Kalau puasa apa yang ditahan Bang Dik? Oke, coba mic Bang Dik tuh. Nafsu, haus, lapar. Oke. Nafsu. Nafsu apa nih? Nafsu bira. No, nafsu birahi. Nafsu birahi, apa lagi? Nafsu makan. Makan, minum. Ya. Nafsu seton lah. Nafsu seton lain lagi. Beda ya jadi. Nafsu setan itu bikin orang gaduh, bikin orang tengkar tuh nafsu setan. Suami istri. Enggak, nafsu setan itu di mana aja itu orang tengkar. Ya. Bikin orang takut, miskin, makanya korupsi. Setan itu. Ya, ya'idukumul faqra, ya. Syaitan itu memberi was-was kepada orang, ntar kamu tuanya gimana. Makanya orang kalau dia PLT bupati itu masih korupsi, kan dia nggak punya beban untuk mengembalikan modal dia waktu dia kampanye, kan dia nggak kampanye. PLT kampanye nggak Bu ya? Kan dulu kata orang di Indonesia korupsi itu asbab beban biaya politiknya tinggi. Ini orang PLT bupati korupsi, berarti bukan itu mental atau sistemnya yang masalah, itu mentalnya. Aji mumpung gitu.
Saya nggak percaya dengan beban itu sebagai penyebab utama. Nggak, setan mah setan aja. Koruptor mah koruptor aja. Hatta jadi pengurus masjid dia korupsi dana masjid. Ya. Dia ditaruh di majelis, dia korupsi dana majelis. Kan kita pernah di Cafe Ruby Bang Dik didatangin orang yang ternyata orangnya berkasus belasan M kepada salah satu sahabat kita, nilep duit jamaah untuk pembangunan, salah satu pembangunan di mana gitu. Ya, bahkan Allahyarham pendiri Majelis Zikir Az-Zikra itu juga korban juga orang yang sama ini. Ya. Padahal pakai kopiah, pakai gamis, ya, pakai kalau zikir sama, subhanallah sama. Tapi syaitan bisa nyamar lewat sarung kan, bisa lewat zikiran, bisa lewat khidmat, boleh aja. Tapi tenang Bang Dik, kalau setan bisa nyamar jadi wali, wali juga bisa nyamar jadi setan. Ya. Lebih sakti syaitan atau wali Allah? Wali dong. Ya tergantung walinya wali apa dulu. Kalau wali murid mah nggak masuk. Ketika berpuasa, apa yang ditahan? Mulai dari di bawah perut, mulut, pandangan. Nah, rumusnya gitu. Dari bawah perut, mulut, pandangan, pendengaran. Gitu aja rumusnya. Nggak dikasih makan, nggak disalurkan, walaupun halal. Halal aja nggak disalurin. Kira-kira beneran nggak koruptor itu dia puasa? Orang puasa itu makanan ini halal. Ini halal nggak Bang Dik? Tapi siang hari saya nggak makan. Istri saya halal tapi saya nggak sentuh. Saya nggak lakukan hubungan badan. Apalagi yang haram, nggak mungkin. Itu namanya hakikat puasa. Ya. Yang halal pun dia nggak kerjain, dia nggak ambil, apalagi yang. Jadi di saat seseorang melatih dirinya dari bawah perut, dia tidak melakukan hal-hal yang haram. Di perutnya juga sama, di mulutnya, di pandangan telinganya. Maka insya Allah dia tidak akan melakukan hubungan asusila, ya. Dia tidak akan makan yang haram. Dia tidak akan memandang yang haram. Insya Allah. Ya latihan-latihan. Kita ini latihan semua. Nah, oleh karena itu, puasa itu bukanlah penahan nikmat Allah. Justru sedang melatih, mencicipi nikmat Allah dengan cara terbaik. Bang Dik, kalau terbenam matahari, azan muazzin itu satu teguk pertama itu nikmat sekali, betul nggak? Betul? Benar. Yang sudah sering puasa Senin Kamis, apalagi yang jarang puasa, itu bulan puasa itu galau juga itu, nggak bisa makan gua. Tapi coba di hari pertama kamu puasa, pas terbenam matahari, itu nikmat sekali minum air satu teguk itu. Nah ini yang akan kita coba ya. Bayangkan hari ini minum, adakah rasa syukur masuk satu teguk itu, ada rasa syukur gak? Ada rasa syukur gak? Senikmat waktu berbuka gak? Enggak. Maka Allah menahan nikmat minum dari terbit matahari sampai terbenam matahari supaya Bang Dik merasakan syukur satu teguk itu berharga loh. Nah kira-kira seperti itu. Rubbama a'taka famana'ak. Maka boleh jadi Allah itu memberi engkau dengan cara menahannya. Memberi rasa syukur dengan cara menahan makan dan minum. Ya. Bang Dik itu kalau, mohon maaf ya, kalau sering-sering udah gak harmonis sama istri, jangan sering-sering sentuh dulu, jarak dulu, ya. Puasa dulu maksudnya.
nanti kangen, rindu, nanti lebih syahdu. Coba. Rubbama mana'aka fa'atak. Ya, boleh jadi dia sedang menahan engkau sesuatu, sedangkan dia sedang memberi. Dia memberimu, tapi dia menahannya dan lain sebagainya. Ya. Dalam konteks torikoh, bertorikoh. Tadi kan bab syariat ya. Bab syariat kaitannya dengan ilmu-ilmu rohani. Dalam ilmu torikoh kita ada namanya riyadah. Apa arti riyadah? Oh ini ada coret-coretannya, aku lupa. Habis kan? Oke, ya sudah. Riyadah itu artinya latihan yang diulang-ulang. Kalau Bang Dik zikir, misalnya nih, zikir nyebut nama Allah atau la ilaha illallah. Misalnya ini zikirnya 11.000. Atau ini 70.000. Ini banyak gak Bang Dik? Nah itu namanya latihan, diulang, riyadah. Di saat kita berzikir, ada namanya zauq ya. Bahasa Arabnya begini. Zauq itu bahasa Arabnya rasa. Saat baca istighfar astaghfirullah, rasanya beda nggak dengan la ilaha illallah? Beda? Beda apa sama? Istighfar astaghfirullah itu sama nggak rasanya dengan la ilaha illallah? Beda atau sama? Beda? Beda ya? Kapan dia mulai berbeda? Kalau tahu maknanya dan tahu cara mengamalkannya. Zikir Allah dengan menyebut huwa, ini kita nggak masuk kalau ada orang bilang huwa, zikir Allah atau huwa bid'ah ya, laisa minna lah ya, itu bukan urusan kita lah tuh ya. Kita udah jelaskan dalilnya, ikhtilafnya. Ya. Itu beda lagi Bang Dik. Allah itu lain-lain nikmatnya. La ilaha illallah, la ilaha illahu, itu lain-lain nikmatnya. Kapan orang tahu nikmatnya? Dia harus melatih. Dia harus latihan, dengan cukup latihan. Dia mesti bertekad kuat, namanya mujahadah. Nah, riyadah itu diulang. Ketika mengulang, maka kita akan mengurangi jam tidur. Jadi nanti ini kabar baik tak kabar buruk saya nggak tahu untuk Bang Dik. Suluk itu nanti kerjaannya cuma 2. Sholat, zikir. Sholat, zikir. Sholat, zikir. Itu aja kerjanya Bang Dik. Oh, itu kan langsung dia nanyain makan kan. Takut amat sih gak makan. Penting. Bisa gak lagi makan zikir? Bisa gak? Bisa, Bu. Nah udah makan, boleh. Kalau gak boleh makan. Emang toh? Zikir tidak dibatasi dengan sholat. Tidak terbatas seperti sholat. Orang berzikir bisa aja bahkan sedang melakukan hubungan suami istri. Sedang, ya iyalah. Itu zikir terindah tuh Bang Dik. Buang air kecil, buang air besar. Lagi jalan, zikir bisa aja. Kenapa? Yang zikir sebenarnya bukan lisan, yang zikir sebenarnya adalah kolbu dan ruh kita. Di saat paling jorok lagi buang air atau lagi vulgar bersama pasangan, masih ingat Allah, apalagi dalam keadaan yang suci lagi sholat. Gitu maksudnya. Ya. Jangan sampai kondisi-kondisi terindah kita itu kita dibersamai syaitan. Kita sudah sering lah bahas itu ya. Nah, ketika orang zikir, suluk itu latihan zikir tapi tekadnya harus kuat. Ketika berzikir, ngurangin tidur, ngurangi rehat yang kita sudah berikan ke badan yang fana ini. Badan ini fana, gak usah direhat-rehatkan banyak-banyak. Dia bakal hancur juga, dia bakal ditanam juga.
Maka rehatnya nanti cukup kematian, rehat mutlak. Kalau sekarang sebagaimana kita rajin maksa dia cari duit, cari gelar. Buya Aldo lagi mau bikin disertasi S3 bisa nggak tidur berapa hari kan Buya? Ya malam-malamnya nggak tidur kan? Siangnya mah ini kredit dibalas. Betul kan? Nah, mohon maaf, yang suka nongkrong di kafe, asik nggak nongkrong di kafe, ngopi-ngopi, asik? Itu kita bisa nggak tidur sampai pukul 2, pukul 3, sampai subuh. Kenapa? Tempatnya asik, kopinya enak, ada teman ngobrol, betul nggak? Kita mau mencapai satu tujuan. Apa tujuan? Apa kata Allah? Ana jalisun man dzakarani. Ana, aku, nah ini firman Allah, hadis qudsi, jalisun, teman duduk, teman ngobrol, teman nongkrong, man dzakarani, orang yang zakarani, yang selalu ingat aku. Gimana Bang Dik? Nongkrong di Mekah, nongkrong di tempat Bang Dik, sama-sama asiknya nggak? Di KJD? Di Mekah? Kalau babnya zikir ya di Mekah. Oh gitu ya? Tuhan di Mekah sama Tuhan di Bukan KJD begitu sama. maksudnya Buya. Maksudnya gini, di kandang jurang doang itu ibarat Baitullah tanpa kubah gitu. Kita buat aja kubahnya. Baik. Jadi ketika seseorang zikir, apa salah satu capaiannya? Dia akan merasakan selalu ditemani oleh Allah. Ini namanya mujalasah. Ini di atas muraqabah. Ada muraqabah, ada musyahadah di atasnya. Di kitab-kitab maqamat masih jarang orang bahas ini. Di kitab maqamat itu ya makom murid gitu ya, murid murad, zikir, muraqabah, musyahadah, unsiyah, bla 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 bla. Orang lupa satu bab. Ada satu bab namanya maqam mujalasah. Duduk bersama Tuhan. Oh Allah kan tidak bertempat. Ya Allah mah tidak bertempat. Kamu kan butuh tempat. Dan Allah memandang ke tempat-tempat yang ada di kolbu kita. Di pikirankah, di kolbukah, di fuadkah, di sirkah. Ini tempat-tempat Allah memandang. Di mana tempat nongkrong ini? Nongkrongnya di kolbu, di fuad, di sirul asrarnya, dan segala macamnya. Itu istilah-istilah aja ya. Jadi diri kita ada tempat-tempat kita bisa duduk di situ. Kita bisa kalau mau ditebar di sajadah, mau lagi nyetir, mau lagi di motor, mau lagi di masjid, mau lagi di pasar. Kalau dia sudah duduk di tempat lembaga dirinya, di kafe dirinya itu, di resto dirinya, maka dia ditemani oleh Allah Subhanahu. Nah, ini yang disebut oleh Imam Ghazali, dinukil dari para imam salafus saleh at-Tusturi. Qalbul mu'min baitullah. Qalbu orang beriman itu baitnya Allah. Apa arti bait Allah? Allah tinggal di situ? Enggak. Tempat menyebut-nyebut nama Allah di situ, nongkrongin nama Allah di situ, ngobrolin nama Allah di situ. Ya semoga secara zahir tempat kita termasuk tempat mujalasah. Amin. Ya, membicarakan Allah itu tempat nongkrong kepada Allah nggak usah aneh-aneh. Ya, semoga nanti di pojok sana nanti ada tempat kafe. Ya, nanti ini belakangan sudah selesai rumah para abuya. Ini saya sampaikan kepada saudara-saudariku. Para abuya ini tidak digaji dan saya tidak ikat. Saya cuma bilang, Buya, ini rumah, semoga Buya nyaman ngajar, tapi tidak ada gaji. Tapi tidak diikat juga. Buya mau tinggal di sini berapa hari, silakan. Yang penting Buya mau tinggal di sini. Saya yang ngemis ke mereka.
Tolong Buya tinggal di sini, biar murid-murid ini, saudara-saudara kita, dia datang tiap malam, ada jadwal ngajar, ada jadwal zikir. Nanti Buya-Buya ini gantian ngajar, kan Buya-Buya ini sibuk juga. Belum ada tugas juga di luar, ada yang dosen, ada yang punya majelis juga di luar, ada yang ngajar di pesantren jauh sana tuh Buya Yunal. Saya tidak ikat, yang penting mereka atur aja jadwalnya di sini. Dan saudara-saudariku tinggal datang setiap malam, ada majelis di sini nanti insya Allah. Setiap malam, kalau malam-malam tukang kan nggak kerja kan. Jadi kalau siang-siang nanti di samping kanan Bapak Ibu nanti kita bikin tempat suluk. Jadi suluknya nanti sudah bisa dipecah. Kalau ini jadi, maka semua cabang ribat boleh buka suluk. Semua cabang ribat boleh buka suluk. Kalau belum, kita suluknya ke Padang, ke Payakumbuh. Mumpung guru masih hidup, keberkahan sanatnya masih tinggi, masih bagus ya. Kita ambil keberkahan, menghargai guru lah. Walaupun mungkin antum sekarang udah jadi wali Allah kelas apa, nggak tahu lah ya. Tapi guru yang berjasa mengenalkan kita kepada Allah ya, yang mengobati kolbu kita dari penyakit-penyakit kolbu, ini mesti dikenang terus. Tapi kalau ada guru ngajakin ngomongin orang terus, jelek-jelek orang terus, tinggalin guru begitu. Itu bukan guru, itu syaitan fi surati syekh. Itu syaitan dalam jubah guru. Ya. Guru itu mandallaka Allah, ya. Yang kalamnya menunjukkan jalan kepada Allah, halnya membangkitkan gairah bertuhanmu kepada Allah. Itu guru ya. Guru bukan orang suci, dia pasti ada salahnya. Dia bukan seorang nabi ya, pasti tidak ada kemaksumannya. Tapi sir ruhani yang ada dalam diri dia membangkitkan semangat kita bertuhan kepada Allah. Nah, ini target kita Bang Dik. Salah satunya menjadi teman duduknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus tahu tempat-tempatnya dalam diri. Oleh karena itu, setiap kita bertawassul, ada tawassul zati istilahnya, bukan tawassul far'i, tawassul yang misalkan ila hadratin Nabi. Ada yang langsung liridha'illahi ta'ala atau ila hadratillah, itu boleh dua-duanya sebenarnya. Meskipun sebagian kawan-kawan saya Bahsul Masail mempersoalkan istilah ila hadratillah. Apa masalahnya hadratillah? Kehadiran Allah. Apa masalahnya kehadiran Allah? Apa arti hadirah? Hadirah itu hadir. Itu yang disebut mujalasah. Mahar masuk ke hadiratnya Allah, itu Fatihah. Dalilnya mana? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Jadi nggak bisa pakai Al-Baqarah. Ya kan di sini ada Syekh Emperan namanya. Dia kalau tawasul pakai Al-Baqarah dia. La ruhi Syekh Masyayikhina fulan bin fulan Al-Baqarah gitu. Ini tiga juz. Kalau Al-Fatihah kan pendek. Jadi kata Nabi, tidak sah solat. Solat itu puncak munajat seorang hamba, mujalasah seorang hamba kepada Allah. Tidak sah kecuali dengan Fatihah. Oleh karenanya Sayyidina Abu Hurairah seperti disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim mengatakan setiap hamba baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah menjawab Hamidani abdi, hambaku memuja-mujiku ya. Terus Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, Allah jawab lagi Majjadani abdi, hambaku sangat banyak menyanjung-nyanjungku. Malik Yaumiddin, terus ya sama ya, Hamidani abdi wa majjadani, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Buya, ini pertanyaan Buya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siapa yang ngomong Buya? Ini bukan Bang Dik gak bisa jawab. Bisa nggak? Kalau nyerah bilang. Ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalam siapa? Kalam Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kalam Ar-Rahmanir-Rahim. Kalam Malik Yaumiddin. Kalam Iyyaka, kepada engkau kami menyembah.
kepada Engkau kami meminta pertolongan. Itu kalam siapa? Kalam siapa? Hamba. Berarti ini bukan kalamullah dong Al-Fatihah. Nyambung gak Madik? Kalau baca Al-Fatihah kan setelah Maliki Yaumiddin terus apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, usah dikasih harokat ya, Bang Dik udah bisa baca. Ya, betul. Iyyaka, kepada Engkau, na'budu, kami menyembah. Ini siapa yang qala di sini? Siapa yang berkata? Hah? Hamba. Mana kalimat di sini? Hamba berkata. Ada nggak kalimat di situ? Kalau Nabi Sulaiman jelas ya. Berkata Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Jelas kalimatnya. Ketika seorang hamba sampai umur 40 dan dia mengatakan doa yang hampir-hampir sama. Ketika Nabi Ibrahim berdoa ya, fa idza maridtu fa huwa yashfin. Itu kan kalam jelas, berkalam, berkata Ibrahim. Betul? Ini siapa yang berkalam? Siapa yang berkalam di sini? Kalam Allah bukan? Ini kalam Allah atau bukan? Allah berkalam ke siapa? Apakah beliau sedang, apakah dia Allah sedang menghikayatkan? Enggak ada kalimat hikayat di sini. Itulah asbabnya Fatihah itu mencakup semua isi Al-Quran. Ya. Di atas kan, Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Bismillahirrahmanirrahim di atas gitu ya. Ini ayat itu disebut ayat uluhiyah dan rububiyah. Kalau ini ayat kalam rububiyahnya tapi tanpa uluhiyahnya. Kalam Allah tapi pada mazharnya mazhar rububiyah. Nah, yang saya sudah jelaskan sebelumnya ada tajalli, ada Bismillahirrahmanirrahim itu tajalli. Alhamdulillahirabbil alamin tajalli. Maliki yaumiddin tajalli. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah bermazhar. Apa bedanya tajalli dengan mazhar? Tajalli Allah menyatakan dirinya dengan kerahasiaan diri, kerahasiaan nama dan sifat. Sedangkan mazhar Allah menyatakan mengenalkan dirinya lewat personifikasi hamba. Jadi ini siapa yang berkalam? Allah juga. Oleh karena itu kita memohon, ya Allah, bantulah kami untuk mengingat Engkau. Ya Allah, bantulah kami ala husni ibadatik, untuk bagus dalam menyembah Engkau, supaya masuk di kalam rububiyahnya Allah ini. Maka tidak ada peribadatan dan doa kecuali dia terbit dari kalam ini. Ya, selamat pusing Bang Dik. Wallahu a'lam bis-shawab. Kita lanjut hikmah berikutnya. Intinya hikmah yang ini, tidak semua nikmat yang ditahan berarti tidak ada yang diberi. Jika ada satu nikmat ditahan, pasti ada suatu hal yang diberi. Jika orang diberi kesusahan, Allah sedang beri satu sifat namanya sabar. Jika orang tersakiti, jika orang merasa hidupnya sempit, Allah sedang beri dia pelajaran untuk tahan banting, itu vaksin ya, biar dia tidak gampang mengeluh ya. Kalau ada masalah langsung kembali kepada
Allah SWT. Karena kita nggak mau dapat musibah banyak-banyak, kita riyadhah, kita latihan, kita capek-capek sebelum terjadi semua. Makanya ada suluk, ada riyadhah, zikir, walaupun kaki pegel-pegel, kesemutan, zikir aja terus. Ya, kalau nggak tahan, ganti posisinya. Nggak usah nunggu paceklik, kita puasa dari sekarang, puasa dari masa sehat. Ya, nggak usah nunggu nanti udah kaya banget, nggak boleh makan ini, makan itu. Ya. Dan beruntunglah orang-orang yang puasa Senin Kemis 3 hari sebulan, insya Allah nanti di masa tuanya dia akan boleh makan apa aja yang halal, insya Allah. Jadi yang sekarang nggak boleh makan ini makan itu, pasti dia masa mudanya ya nggak suka puasa, itu dapat dipastikan. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fadhal, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmah al-khamisatu was-samanun. Mata fataha laka bab al-fahmi fil man'i 'ada al-man'u 'ain al-'ata. Ketika Allah membukakan pintu pemahaman kepadamu tentang rahasia di balik ditangguhkannya suatu pemberian, maka penangguhan tersebut adalah inti dari pemberian itu. Oke, mata fataha laka babal fahmi fil man'i 'adal man'u huwa 'ainul 'ata, ya. Jadi kapankah nikmat ditahan? Jadi al-man'u bahasa Arabnya al-man'u. Man'u ini nikmat yang ditahan. Man'u itu pada hakikatnya, ya, dia ada al-'ata. 'Ata itu pemberian. Jadi kapan seseorang merasakan bahwa dia sedang diberi, nah ini sebagai contoh. Saya jumpa seorang yang boleh disebut salah satu orang paling kaya lah di satu provinsi, ya. Dia cerita kepada saya, syukurlah bapakku dulu tidak pernah ngasih kartu kredit gitu ya. Gak pernah ngasih satu perusahaan, gak pernah manjain. Jadi anaknya disuruh sekolah, kalau cari beasiswa cari sendiri. SPP dibayarin tapi jajan gak dikasih. Beli kitab gak dikasih, beli buku gak dikasih. Cari sendiri. Akhirnya dia berusaha, bekerja sembari dia kuliah segala macam. Dan walhasil dia sudah dapat ilmu banyak bagaimana manajemen menghasilkan uang, ya, mesin uang itu dengan cara yang keren sekali lah barangkali. Tiba-tiba ayahnya manggil dia. Anaknya udah tua, nak ini ada punya bapak, nggak ada yang bisa urus, mungkin kamu bisa urus. Pas dia lihat, loh ini aku udah pelajari tahun sekian. Akhirnya dia bisa mengerti semuanya tanpa dimanjakan bapaknya. Akhirnya dia mikir, oh kenapa dulu bapakku nggak pernah beliin aku mobil, nggak pernah beliin motor, nggak pernah ngasih kartu kredit, nggak pernah ngasih kartu ini, nggak pernah manjain, supaya anaknya mengerti cara menjalani hidup itu sendiri. Ya, orang tua ini kan kadang-kadang khawatir anaknya nanti gimana, akhirnya memanjakan, itu nggak baik sebenarnya, ya. Anak kiai jadi kiai nggak? Anak kiai jadi kiai nggak? Anak kiai jadi kiai? Jadi gus doang, kiai belum tentu. Kalau anak kiai nggak ngikutin jalan kiainya, dia alim nggak? Enggak, karena ilmu itu tidak ada di DNA, nggak ada di genetik. Ya, orang lagi rame-rame bab DNA itu urusan mereka lah, ya, kita nggak ada urusan. Kemursidan nggak ada urusannya dengan silsilah DNA, nggak ada. Maka dalam tradisi kita, kalau anak tidak ikut ayahnya, maka tidak turun kemursidan dari ayah ke anak. Ya, kita berdoa semoga anak-anak kita mewarisi nur inilah, ya. Tapi kalau enggak juga apa-apa, terus suka-suka Allah lah.
ya. Suka-suka Allah, yang penting anak kita menjadi orang yang selamat dunia akhirat diridai Allah. Nah, anak yang zahir. Kita jumpa seorang syekh, dia nggak angkat anaknya sama sekali. Ditanya sama orang, kok nggak ngangkat anak Tuan Syekh? Apa jawaban beliau? Kalau tarekat ini punyaku, ilmu ini punyaku, aku maunya anakku yang aku angkat. Atau saudaraku, atau pamanku, atau siapa, orang sekitarku. Tapi tarekat ini milik Rasulullah, milik para imam. Mereka maunya turunnya bukan kepada orang yang hanya berhubung secara nasab, tapi terhubung secara rohani. Ya. Oleh karenanya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang bukan Allah, kita berdasarkan ini, ya, jangan terlalu memanjakan anak, ya, jangan terlalu manjakan, jangan semua keinginan anak dikasih. Kadang-kadang harus ada kalimat-kalimat pedas yang bikin mereka bangkit. Ya. Begitu juga guru kepada murid. Murid itu kan anak, ya, betul nggak? Murid itu anak atau bukan? Maka kalau kalian sudah menyatakan aku berguru kepada si fulan, terus dikata-katain sama dia, terima aja. Kalau nolak berarti ente anak durhaka, kan gitu. Betul nggak? Menurut saya, Buya ini kurang dalam satu bab. Oh, yaudah ente jadi Buya baru aja. Kita ini sangat sadar bahwa kita ini punya banyak kekurangan, makanya diribat Buya itu bukan Superman. Oleh karenanya mereka bukan satu orang. Diribat para abuya ini dewan atau hayatul irsyad. Jumlahnya banyak. Sehingga kalau ada yang keliru saling menasehati. Saling apa? Bukan saling jadi juri. Ya. Pernah juga kejadian, ya. Satu tempat kita angkat 2 orang, tapi kita udah bilang kamu tugasnya beda. Sempat terjadi dualisme. Ya. Oh, ramai lah ini murid-murid. Ya, saya cuma kasih unjuk. No, lihat Buya Asfi Aldomi pernah bertengkar gak urusan murid? Yang ada mereka mendorong-dorong, "Duh, kamu aja yang talkin, kamu aja yang talkin," gitu ya. Ente gak akan ketemu itu di luar. Ini hasil didikan Allah, dari Allah kepada mereka secara rohani, dan mereka menikmati hari ini. Kelapangan bahwa murid itu bukan aset kita, murid itu bukan kepemilikan kita. Murid itu cuma titipan amanah. Jadi kalau ada murid terpindah ngaji, kita gak sedih-sedih juga kok. Apalagi ada murid yang sudah setara sama kita, senang kita. Jadi sekarang nggak nyebut lagi Buya Aldomi, nyebutnya si Domi, si Asfi gitu. Oh, si Asfi itu Alkitab tuh, orang terhijab tuh, belum beres dia. Kita kalau ada orang itu kita senang, kenapa? Oh, berarti muridku ini sekarang sudah selevel sama aku, alhamdulillah. Bahkan lebih. Kalau dia bisa tahu takaran kita nih belum beres, berarti dia lebih tinggi kan? Saya bersyukur, alhamdulillah. Ya. Saya bersyukur sekali ada yang sudah lebih tinggi makomnya dari kita. Ya, guru kan senang kalau muridnya sukses, benar nggak? Ya, cuma ente aja yang suul adab, kurang etika gitu aja bedanya. Dan Allah mengatakan, Rasulullah bersabda, orang nggak disebut berterima kasih kalau tidak menghargai manusia, makhluk. Ya. Dan syaikhuka mandallaka Allah, ya. Gurumu yang kalamnya menunjukkan jalan kepada Allah, halnya membangkitkan gairah rindu kepada Allah. Gurumu bukan yang banyak sanad, ya. Bukan yang lama tinggal di Mekah, Madinah, bukan LC, doktor, ya. Apalagi gelarnya apa? Doktor, ekskavator, enggak, profesor, bukan. Guru kita 2 aja, ya. Kalamnya dalilun ilallah, bukan alallah, dalilun ilah, penunjuk jalan, menghantarkan kepada. Kalau orang pemikir dalilun ala, dia hanya ngomong-ngomongin Tuhan aja. Oh, pinter. Menurut Aristoteles,
menurut Abul Hasan Asy'ari, menurut Ibnu Taimiyah, semua menurut orang. Menurut dianya belum ada. Karena rasa betuhannya belum ada, dia cuma ngambil dari teks. Ilmunya ilmu nusus, ilmu nas, bukan ilmu zauq. Ya. Maka tadi mahasiswa saya S3 saya tanya, ahli hadis, ahli akidah, ahli tasawuf, mana yang lebih dekat ilmunya kepada Rasulullah? Mana Bu ya? Ahli hadis, ahli akidah, fikih bersama ya, ahli tasawuf. Mana yang paling dekat? Ahli hadis. Kebanyakan tadi mahasiswa bilang itu ahli hadis. Ya ini kan hadis Rasulullah. Saya tanya, hadis itu kalau ketemu di mimpi disebut hadis? Bukan. Hadis itu yang didengar, yang dilihat, yang disalin. Maka orang ahli hadis, kalau dia ngaji Sahih Bukhari, Bang Dik, Sahih Bukhari, tahu nggak Sahih Bukhari? Apa? Temen, dari mana ente ngarang? Ya, nggak ketemu Bang Dik. Beda zaman. Ibnu Athaillah wafat tahun 709. Al-Bukhari wafat tahun 256. Yang di Uzbek ya. Iya, ngeles dia, ngalih-ngalihin. Ya, Sahih Bukhari ini contoh. Kalau Bang Dik itu pakar hadis, harus baca Sahih Bukhari dari awal sampai akhir. Harfan, huruf per huruf. Jadi saya harus baca nih dari bab ini sampai selesai. Saya mau tanya, Rasulullah pernah belajar Sahih Bukhari ya? Halo? Pernah belajar Sahih Bukhari nggak, Mas? Rasulullah pernah kursus nggak bahasa Inggris seperti Bu Aldomi barusan? Rasulullah pernah kuliah di UIN nggak atau di Al-Azhar? Rasulullah pernah kursus kitab suci nggak? Injil, Taurat, pernah nggak? Nggak pernah. Berarti Rasulullah itu ilmunya beda dengan ilmu ahli kitab dan ahli hadis. Karena ahli hadis itu ilmunya teks yang dibaca secara empiris. Apa arti empiris? Indra, bukan akal. Secara kalau ahli akidah pakai akal. Kalau Nabi dapat wahyu, itu turunnya ke pandangan mata, telinga, akal, atau kolbu. Halo? Berdasarkan ini, kira-kira nih, malam ini nanti kira-kirain aja. Lebih dekat ilmu ulama sufi kepada Rasulullah atau lebih dekat ulama hadis dan akidah? Mana yang lebih dekat? Tapi kenapa orang benci kepada sufi? Kenapa orang ngejek-ngejekin sufi? Hah? Karena ente nggak kenal sufi yang sebenarnya. Yang ente kenal itu mutasawwif, sufi palsu. Sufi yang sok-sokan bisa berhentiin hujan, ya. Bukan. Sufi itu yang ridho, mau hujan nggak hujan dia ridho. Bukan yang hujan berhenti, nggak begitu. Ya. Yang sok-sok jagain Jakarta, Indonesia. Nah. Sufi itu bukan itu. Sufi itu yang merasa dirinya dijaga Allah. Dia nggak sanggup, jangankan jaga negeri, jaga diri aja dia nggak sanggup. Sok-sokan menjadi kutub alam. Nggak. Kecuali ente lagi ahwal. Rasulullah kalau sedang ahwal, beliau mengatakan ana sayyidu walida Adam. Boleh. Ini masa setiap kali ceramah ahwal. Ahwal itu kondisi ekstase Bang Di. Setiap kali ceramah aku, abah, aku, apalagi. Nggak begitu. Rasulullah mengajarkan. Rasulullah itu banyak tawaduknya daripada berjalalnya, mengaku-akunya itu jarang. Maka hati-hatilah cari guru ya. Hati-hati benar cari guru. Ya orang kayak kita ini juga nggak pantas jadi guru. Makanya kami ini berjamaah. Para muallimnya berjamaah. Jadi karena yadullah al jamaah, guru mursyid itu
jangan sendiri, jangan single fighter ya, jangan jadi Superman sendiri aja. Jangan, kita berjamaah. Sehingga kalau ada kekurangan saling melengkapi, jika ada program kita kerjain sama-sama ya. Dan alhamdulillah ini Bang Dik baik panitia pembangunan ataupun yang hadir ini termasuk Bang Dik. Bang Dik pernah nggak aku bebanin ngurusin pembangunan? Nggak ada? Nggak ada satupun. Alhamdulillah teman-teman kita yang khidmat tidak ada satupun yang merasa terbebani ngurusin. Ya alhamdulillah. Saya tanya ke para Buya ngerasa terbeban nggak dengan kita bangun? Alhamdulillah. Kenapa? Karena kita nggak mikirin sendiri. Saya menyaksikan beberapa guru kami bangun surau sendiri, bangun pesantren sendiri, itu sedih. Mereka capek. Ya. Kita nggak mau memiliki pesantren, kita nggak mau memiliki surau, kita mau bersama-sama memakmurkan pesantren dan surau. Insya Allah. Jadi ini bukan milik saya, teman-teman ya. Ini bukan milik kami, bukan milik Buya Aldo, Buya Aswi, Buya Yunal. Ini milik antum semua. Ya, dan ini wakaf lillah artinya wakaf, tawakuf, sudah berhenti di milik Allah. Insya Allah kita akan mewakafkan diri kita juga ya, kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin